Data BPS menunjukkan bahwa setiap tahun ada 4% penduduk Kabupaten Goa bertambah karena migrasi. Kenapa banyak yang migrasi? Karena ketika ada saudara-saudara kita misalnya dari Luwu Raya, Bone, Sopeng Wajo, Sinjai, dapat pekerjaan di Makassar, tapi penghasilannya belum bisa membeli rumah di Makassar, maka pasti dia beli Kabupaten Goa. Betul, Pak. Ini 87%. Siap. Itu. Nah, ketika dia tinggal di Kabupaten Goa, tapi kerjanya di Makassar, inilah tantangan terbesar bagi Kabupaten Goa. Kenapa tantangan terbesar? Karena kita hitung dia sebagai pertambahan penduduk, tapi belanjanya di Makassar. Oh iya, betul, Pak. Sehingga dia tidak memberikan kontribusi PDRB bagi kita. PDRB itu pendapatan domestik regional bruto, tapi kita hitung dia sebagai pertambahan penduduk. Makanya kadang-kadang orang menyoroti pendapatan per kapita Kabupaten Goa yang rendah. Kenapa dia rendah? Karena 87,1% itu. Rasionya Pendapatan per kapita ini kan punya rumus. Iya, betul. PDRB dibagi jumlah penduduk sama dengan pendapatan per kapita. Nah, PDRB-nya rendah. Kenapa? Karena orang belanjanya Makassar. Iya. Bangun pagi, sarapan Makassar. Kerja di Makassar. Makan siang di Makassar. Pulang kantor, nongkrong di Makassar. Nanti mau tidur, baru kembali ke Kabupaten Goa. Betul, Pak. Nah, ini 87%. Wow. Tapi kita hitung terus dia sebagai pertambahan penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa setiap tahun ada 4% penduduk Kabupaten Goa bertambah karena migrasi. Kenapa banyak yang migrasi? Karena ketika ada saudara-saudara kita misalnya dari Luwu Raya, Bone, Sopeng Wajo, Sinjai, dapat pekerjaan di Makassar, tapi penghasilannya belum bisa membeli rumah di Makassar, maka pasti dia beli Kabupaten Goa. Betul. Nah, itu terkonfirmasi dengan 3 sektor yang menjadi penopang ekonomi Kabupaten Goa. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua perdagangan, dan yang ketiga adalah konstruksi. Salah satu dari konstruksi ini, salah satu variabel dari konstruksi ini adalah perumahan. Makanya tumbuhlah perumahan di Kecamatan Sombaopu, Palangga, Barombong, Patalasang, Bontomaranu, Bajeng. Ini untuk mengakomodir 4% yang migrasi setiap tahunnya. Ya. Nah, inilah yang semakin mempertegas bahwa orang tinggal di Kabupaten Goa tapi kerjanya di Makassar. Aktivitasnya di Makassar. Betul, Pak. Nah, oleh karena itu apa yang perlu digali? Kita ini tidak bisa menyaingi Makassar mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Iya. Kenapa? Karena pusat aktivitas di situ. Betul. Pusat pemerintahannya di Makassar, industrinya di Makassar, semua perekonomian di Makassar. Maka kita harus menciptakan satu hari di mana orang datang ke Kabupaten Goa. Berarti sisa weekend, Pak? Oke. Kita hanya bisa ngambil di Jumat sore, Sabtu, dan Minggu. Iya, betul. Makanya kenapa di periode kedua saya bersama dengan Pak Wabub, itu saya sudah menjadikan pariwisata sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Karena kita tidak bisa saingi Makassar Senin sampai dengan Jumat. Tapi kita bisa ngambil satu hari untuk orang datang ke Kabupaten Goa. 87% ini kembali ke Kabupaten Goa.
belanjakan uangnya di kabupaten Goa dan mengambil di luar 87% ini untuk datang ke Goa, belanjakan uangnya di kabupaten Goa. Sehingga hari Senin sampai dengan Jumat uang kabupaten Goa yang diambil oleh Makassar bisa dikembalikan dalam Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke. Nah, makanya kenapa saya menciptakan destinasi-destinasi pariwisata. Iya. Saya menggandeng investor dengan memanjakan perizinan yang 1 hari selesai. Iya. Memanjakan dimanapun titik investasimu, semua infrastruktur jalannya saya yang biayai. Makanya alhamdulillah masuklah Cimory Dairyland. Betul. Ada Malino Green Hills, Sierra Skyview, ada Kampung Eropa, ada Malino Hills, ada Malino Wonderland yang akan kita resmikan lagi tahun depan. Tumbuhlah hotel-hotel, villa-villa yang ada di Malino. Betul. Maka lihatlah kunjungan wisatawannya sekarang. Dia naik kurang lebih 17% sampai dengan hari ini. Per tahun ini. Ya, luar biasa. Bahkan investasi kita di tahun ini itu menjadi 8,1 triliun rupiah. Dan dari 8,1 triliun rupiah itu, 600 miliar menginvestasikan di bidang pariwisata. Iya. Jadi akhirnya trik yang, atau mungkin strategi yang Bapak susun pun berhasil juga ya Pak ya? Akhirnya Belum dikatakan berhasil, akan berhasil. tapi ini menjadi sebuah pondasi Betul. untuk Kabupaten Goa di masa yang akan datang. Siap. Inilah pentingnya keberlanjutan pembangunan. Siap. Sehingga ibarat kita membangun sebuah rumah, kita sudah menyiapkan pondasi yang kuat. Pelanjut saya harus membangun rumahnya, sehingga menjadi rumah yang nyaman bagi masyarakat Kabupaten Goa dan masyarakat Sulawesi Selatan. Betul, Pak. Nah, sektor pariwisata yang Bapak tadi sampaikan memang sedang diusahakan dalam periode kedua kemarin ya Pak ya. Mungkin bukan hanya orang-orang atau warga-warga yang bertinggal di Goa dan bekerja di Makassar saja Pak yang datang. Bahkan mungkin itu adalah momen untuk mencuri orang Makassar juga datang ke Goa. Jadi setelah mereka bertinggal dan bekerja di Makassar, weekendnya datang ke Goa. Nah, per beberapa tahun belakangan ini sendiri sebenarnya seberapa besar peranan yang dihasilkan oleh sektor pariwisata sendiri ke PAD daerah? Kita belum bisa menghitungnya sekarang ya, karena kan baru terbangun semuanya. Oh, betul. Tahun ini. Betul. Sebagian baru di akhir-akhir tahun baru terbangun. Sehingga nanti dia bisa dihitung di tahun depan. Tapi hasilnya di Badan Pusat Statistik udah bisa dilihat di tahun 2026. Karena contoh, Cimory Dairyland itu baru buka nanti tanggal 1 Januari. Iya, 1 Januari, betul. Yang baru buka Malino Green Hills, itu pun baru Sierra Skyview-nya. Belum sepenuhnya selesai. Kampung Eropa juga belum sepenuhnya permainannya selesai. Malino Hills juga belum sepenuhnya. Malino Wonderland juga sama. Sehingga ini semua nanti selesai di tahun depan. Awal Januari semuanya sudah selesai. Nah, ketika dia awal Januari baru selesai, barulah mulai terhitung selama 1 tahun. Maka dia terhitung di tahun 2025, angkanya keluar nanti dinikmati di tahun 2026. Sudah bukan saya bupati. Siap, Pak. Makanya saya selalu katakan, kita bangun pondasi. Betul. Bangun pondasi yang kuat. Kita tidak akan mungkin bisa membuat sebuah program yang banyak tanpa kita tidak memiliki ruang fiskal yang kuat. Betul. Nah, saya katakan kepada seluruh jajaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, itu dari pajak resto, hiburan, dan juga hotel, itu 6,4 triliun rupiah dalam 1 tahun. Pajaknya saja. Pajaknya saja. Jadi kalau kita mau cepat mendapatkan pendapatan asli daerah menuju kepada kemandirian daerah, maka tingkatkanlah pendapatan asli daerah kita. Salah satu yang cepat dan jangka panjang hanyalah sektor pariwisata. Maka dorong ini segera untuk kita bisa mendapatkan pendapatan asli daerah yang besar. Dari situlah kita biayai pendidikan yang memiliki anggaran yang cukup besar.
kita biayai juga kesehatan, kita biayai juga pertanian, dan sektor-sektor lainnya termasuk UMKM. Ini semua bisa kita lakukan kalau kita punya pendapatan asli daerah yang kuat. Nah, kalau ini semuanya sudah menjadi pajaknya Kabupaten Goa, maka silahkan dinikmati oleh pelanjut saya di masa yang akan datang. Betul. Jadi memang betul pentingnya keberlanjutan itu ya Pak. Bahwa wajib. Bahwa apapun yang telah diupayakan sebagai pondasi di periode sebelumnya harus diselesaikan bangunannya. Betul. Dan itu. Jadi kita buat ibaratnya membangun sebuah rumah. Saya buatkan pondasinya yang baik. Nah, silahkan diselesaikan. Supaya menjadi rumah yang nyaman kan? Bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada. Oke. Nah, saya pribadi Pak, sebenarnya saya bukan orang Goa sebenarnya, orang Jeneponto. Saya orang Jeneponto, kabupaten tetangga. Ketika mendengar nama Pak Adnan sendiri, dua hal yang terlintas di benak saya itu pertama adalah Beautiful Malino, yang kedua adalah perpustakaan. Itu adalah dua hal yang menurut saya sebagai salah satu bentuk kemajuan suatu daerah juga lah Pak. Perpustakaan yang nyaman dengan fasilitas terbaik menurut saya yang pernah saya dapatkan. Kedua setelah Perpusnas, jadi posisinya kedua setelah Perpusnas nih Pak yang pernah saya dapatkan. Dan juga Beautiful Malino. Tapi kita bahas satu-satu Pak. Beautiful Malino itu ide awalnya dari mana sih Pak? Nah, salah satunya dengan mau mengembangkan pariwisata itu. Betul. Jadi kajian saya waktu menyusun visi dan misi menjadi calon bupati pertama kali untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Tinggi Moncong, Kecamatan Tinggi Moncong, Tombolok-Pau, Parigi, dan sebagian Parangloe. Itu hanya dengan meningkatkan kunjungan wisatawan. Betul. Jadi untuk menyelesaikan persoalan di 4 kecamatan ini, itu hanya dengan cara meningkatkan kunjungan wisatawan. Maka ide awalnya membuatlah yang namanya event Beautiful Malino. Supaya kita menggait orang untuk bisa naik ke Malino. Nah, setelah itu, ini juga menjadi salah satu cara untuk mengantar Malino sebagai destinasi pariwisata nasional. Karena kita sudah mulai merancang Malino untuk menjadi destinasi pariwisata nasional. Yang merancangnya ini tidak bisa dilakukan hanya dengan 1-2 tahun. Kita tidak akan mungkin bisa menggait investor kalau kunjungan wisatawannya rendah. Betul Pak. Para investor tidak akan mau berinvestasi di Malino kalau dia lihat jumlah wisatawannya itu rendah. Tapi dia akan mau berinvestasi kalau dia lihat kunjungan wisatawannya itu tinggi dan banyak. Makanya cara untuk kita memancing untuk kunjungan wisatawan itu meningkat adalah dengan membuat event tahun. Maka kita bikinlah event Beautiful Malino. Gitu. Sebagai alat pemancing untuk orang naik ke Malino. Lalu kemudian alhamdulillah investor bisa berinvestasi di Malino. Nah, kita rancang itu dalam periode pertama saya, dan di periode kedua saya sudah memasukkan pariwisata sebagai prioritas. Inilah keberlanjutannya. Maka ketika kunjungan wisatawannya sudah drastis meningkat, masuklah investor-investor di Malino. Itu pancingannya. Jadi ini semacam pengenalan awal juga untuk masyarakat. Jadi yang belum pernah berkunjung ke Malino, datang ke Malino karena event, nanti balik lagi ke Malino. Dan yang kedua yang paling penting juga adalah untuk memancing investor. Dan itu ada hasilnya dari tahun 2017? Terjadi terus peningkatan sampai dengan hari ini. Salah satu tandanya bahwa orang berinvestasi sekarang di Malino. Betul, Pak. Lihatlah sekarang villa-villa yang ada di Malino. Betul, Pak. Sudah standar internasional semuanya. Siap. Hotel,
lalu kemudian destinasi-destinasi pariwisata yang baru berinvestasi. Itu semua karena kunjungan wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya. Mereka tidak akan mungkin berinvestasi kalau kunjungannya sedikit. Ya, Rugi, betul, rugi. hitungannya pasti rugi. Betul. Maka ketika terus mengalami peningkatan dalam sektor kunjungan wisatawan, barulah mereka berinvestasi. Nah, jalanan yang ada ke atas itu adalah reward yang saya diberikan oleh Bapak Presiden Pak Joko Widodo bersama dengan Pak Menteri PU Pak Basuki, karena berhasil menyelesaikan persoalan Bendungan Karaloe yang mangkrak 3 tahun. Makanya poros Malino itu sampai ke atas, meskipun itu jalan provinsi, tapi didanai oleh pemerintah pusat. Karena itu adalah reward. Nah, maka waktu Pak Gubernur Pak Nurdin Abdullah waktu itu hadir di event Beautiful Malino, dia tanyakan kepada saya, apa yang bisa saya bantu? Saya katakanlah kepada beliau, kalau bisa dibantu Pak, dilanjutkan ini pengaspalan jalan yang dilakukan oleh balai, supaya menyambung. Lalu kemudian waktu saya ketemu dengan Pak Andi Sudirman Sulaiman, waktu itu Pak Gubernur, saya sampaikan juga, Pak, kalau bisa ini yang sudah dilakukan oleh Pak Nurdin Abdullah dilanjutkan lagi sampai ke Tombolok Pau. Dilanjutkan terus sama beliau. Gitu. Nah, harapan saya sekarang adalah jalanan poros Malino ke depan bisa diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, supaya kunjungan wisatawannya semakin baik. Makassar, kalau tidak ditopang oleh daerah-daerah penyangga, itu akan mengalami kemacetan yang luar biasa. Iya, betul. Pasti akan mengalami kemacetan yang luar biasa. Nah, harus diurai. Caranya mengurai, buatkan Malino dan Kabupaten Goa yang merupakan daerah penyangga ini, supaya di Jumat 1 Minggu orang ke Malino. Supaya mengurangi mobilitas orang yang ada di Makassar. Salah satunya dengan cara memperbaiki jalan menuju ke Malino, karena saya pikir kalau semua jalanannya sudah bagus, baik, pasti orang akan semakin tinggi lagi yang akan datang. Betul. Tidak ada lagi ketika alasan. semakin tinggi orang datang ke sana, maka kunjungan wisatawan kan pasti naik. Ya. Semakin dia naik, maka investasi juga akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Betul. Makanya sebenarnya peranan penting itu bukan hanya di pemerintah daerah Kabupaten Goa, tapi juga harapannya provinsi juga turut andil dalam pengembangan, apalagi di bidang infrastrukturnya ya, betul. Pak ya. Iya. Betul. Nah, selain dari Beautiful Malino tadi, perpustakaan. Iya. Nah, perpustakaan sendiri sebenarnya mungkin beberapa orang berpikir ngapain sih bikin perpustakaan mewah-mewah, bagus-bagus, ketika misalnya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi pasti ada alasan, Pak, kenapa perpustakaan itu di Kabupaten Goa dihadirkan dengan kualitas terbaik. Apa, Pak, alasannya? Saya juga sudah pernah ke Perpusnas. Siapa? Saya melihat di sana nyaman betul. Betul. Iya kan? Bertingkat-tingkat. Setiap tingkatan itu temanya berbeda. Gitu. Seandainya kita bisa bikin juga seperti itu dengan anggaran yang cukup besar, mungkin juga saya akan lakukan seperti itu. Tapi karena anggaran kita terbatas, sehingga kita membuat sebuah perpustakaan yang nyaman, meskipun dia tidak terlalu bertingkat-tingkat. Maka saya meminta waktu itu, termasuk mall pelayanan publik saya, mall pelayanan publik, itu saya minta betul-betul arsitek yang dipakai adalah arsitek yang memiliki ide futuristik. Kan kadang-kadang, mohon maaf ini ya, saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kalau kata-kata saya ini kurang berkenan. Siap. Karena kadang-kadang kita terjebak pada, gambar, harus ada unsur ornamen ininya lah, harus ada ininya lah, harus ada ini. Aduh, kalau saya harus mengikutkan seluruh ornamen itu, lebih bagus nanti kalau kita bangun museum. Iya, betul. Simpan dia di situ. Unsur ininya, lebih bagus dia disatukan di museum.
Tapi ketika kita membangun mall pelayanan publik, perpustakaan, ini harus betul-betul untuk dirancang untuk masa depan. Menjawab tantangan masa depan. Mall pelayanan publik, saya udah bilang dari awal, saya tidak mau ada kesan kantor Pemda di situ. Oke. Itu. Sepakat. Kenapa? Karena kadang-kadang orang kalau mau datang ke kantor pemerintahan agak minder-minder ya. Agak takut. Agak ya. sungkan ya. Agak sungkan. Betul. Tapi kalau kita buat rancang itu menjadi tempat misalnya kayak perbankan, atau tempat-tempat nongkrong dan lain-lain, pasti orang akan datang. Perpustakaan, kalau kita bikin perpustakaan seperti zaman dulu itu saya kalau mau buku itu ke Dr. Stomo dulu itu, sewa buku gitu. Sewa buku, betul. Di Dr. Stomo di belakangnya Mangkura itu kan dulu tempat sewa buku itu. Kalau kita mau buku bacaan Ninja Hattori, Detektif Conan. Baca komik aja kita harus sewa. Iya, kalau mau nonton dulu Laserdisc itu di Andalas, di dekat Masjid Raya kan dulu gitu. Nah, harus kita bikin yang nyaman. Maka waktu itu arsiteknya pakai arsitek nasional, bukan memakai arsitek lokal. Dan waktu itu saya minta memang dibuat yang senyaman mungkin. Ada yang mengatakan ini nanti dibuatkan Pak supaya AC alam. Oh, nah. Saya bilang harus yang nyaman. Ber-AC dingin. Kalau perlu tanda saya orang nyaman dan enak di situ adalah kalau ada orang tertidur di situ. Kalau ada orang tertidur, berarti dia sudah nyaman itu di situ. Jadi salah satu indikatornya kalau itu perpustakaan nyaman, ya kan, enak itu. Kalau ada orang sudah tertidur di situ. Jadi saya jadi tersindir Pak, karena saya pernah tertidur di sana. Berarti berhasil itu juga nih. Membuat orang saking nyamannya tinggal berjam-jam ngantuk tidur bangun baca lagi. Gitu. Jadi dirancanglah dengan bangunan yang futuristik. Yang betul-betul mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kita harus ingat bahwa penduduk kita saat ini itu sudah didominasi oleh kaum milenial, Gen Z dan post Gen Z. Maka jangan kita membangun satu bangunan yang masih mengikuti selera baby boomers dan juga Gen X. Betul. Maka pasti tidak akan ketemu dengan ada anak milenial, Gen Z dan post Gen Z. Maka bangunannya harus mengikuti cara-cara mereka. Fasilitasnya juga sama, harus mengikuti keinginan mereka, jangan mengikuti keinginan kita. Jadi dirancanglah mengikuti perkembangan zaman yang ada. Begitu juga dengan mall pelayanan publik. Oke, Pak. Jadi ini nih Tribuners, enaknya kalau punya pemimpin yang mungkin secara usia dan juga pemikiran masih muda ya Pak ya. Jadinya bisa mengambil posisi tengah-tengah nih. Jadi kalau misalnya mau menghadirkan fasilitas-fasilitas publik ya kita lihat dulu mayoritas publiknya di usia mana, cocoknya gimana. Dan berhasil Pak. Saya memang di weekend cuma mikir antara mau ke Malino makan Indomie atau ke perpustakaan buat baca. Oke, baik Pak. Jadi 3 bulan setelah saya direstui, saya langsung menikah. Jadi 3 tahun tidak direstui, 3 bulan setelah direstui baru menikah. Langsung menikah. Takutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.